Ya, baik. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini sudah ada yang bergabung, ya. Selamat bergabung Mas Idris Wahyu, yang mana pada pertemuan kali ini ya akan kita bahas melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, ya. Oke, jadi tadi Mas Wahyu sudah bergabung, ya. Nanti kalau ada rekan yang lain biar ikut bergabung juga, ya. Jadi pada pertemuan yang kali ini membahas komunikasi data universal serial bus untuk bagian yang keempat, yang terkait dengan, sebentar tak nyalakan dulu, ya, dan padang, ya. Jadi pembahasan pada pertemuan kali ini kita nanti akan mencoba membahas terkait dengan kelas, ya. Jadi penggolongan atau klasifikasi terkait dengan piranti atau device-nya USB, ya. Nah, kalau kita lihat pada tampilan kali ini, ya, di situ kita coba amati, ya, bahwa yang terkait dengan piranti USB, ya, diantaranya adalah ada HID, ya, yaitu Human Interface Device Class, ya, yang mana ini adalah kelompok atau klasifikasi yang terkait dengan perangkat-perangkat yang nanti koneksinya menggunakan USB untuk difungsikan oleh manusia, ya, atau pengguna ataupun dalam hal ini operator perangkat komputer itu, ya. Nah, biasanya untuk pengguna ini yang digunakan biasanya keyboard, ya, kemudian ada mouse juga, ya. Ini adalah perangkat-perangkat yang sering digunakan atau dipakai oleh operator atau human manusia. Demikian pula joystick, ya, atau data glove, ya. Lalu ada juga kit-kit lain yang memang sudah ditawarkan dari produsen pabrikan, ya. Nah, itu piranti-piranti yang mana ini semua adalah yang berhubungan langsung dengan manusia. Nah, ini penggolongannya adalah pada HID, yaitu Human Interface Device Class, ya. Nah, kemudian kelompok atau klasifikasi yang kedua yaitu yang digolongkan pada storage, ya, mass storage.
Jadi piranti perangkat yang menampung sebagai penyimpan data atau informasi. Ya. Nah di situ kita coba lihat ada eksternal hard drive ya atau hard disk, ya, media-media simpan, kemudian thumb drive ya atau juga floppy drive. Ya. Nah ini semua adalah penggolongan-penggolongan klasifikasi piranti USB yang difungsikan sebagai media simpan. Ya, jadi sudah ada dua, yaitu yang digunakan oleh manusia secara interaktif langsung untuk bisa berinteraksi dengan perangkat komputer. Kemudian yang kedua adalah memori atau media simpan yang dipakai untuk menyimpan data maupun informasi. Lalu yang ketiga adalah yang dinamakan CDC atau Communication Device Class. Ya. Nah, di sini adalah perangkat atau piranti yang berfungsi untuk melakukan komunikasi data. Nah, salah satunya ada perangkat modem ya, yang dipakai untuk komunikasi ya, antar piranti atau perangkat. Demikian pula ada adapter Ethernet ya, kalau kita menggunakan komunikasi jaringan ya. Nah, ini semua adalah perangkat komunikasi. Nah, maka penggolongan ini adalah penggolongan yang difungsikan untuk terjadinya proses komunikasi data. Ya, nah ini adalah CDC tadi. Kemudian untuk penggolongan yang keempat yaitu yang sifatnya custom class. Ya, custom class atau vendor class. Jadi kelas-kelas yang spesifik yang nanti perangkat atau piranti itu yang punya spesifikasi tertentu tidak termasuk 3 kelas sebelumnya. Nah, ini biasanya nanti perangkat-perangkat semacam ini ya harus dilengkapi dengan perangkat softwarenya. Ya, harus dilengkapi dengan perangkat softwarenya. Untuk 3 kelompok yang atas ya, 3 kelompok yang atas, yang CDC, yang MSD maupun yang HID, ini untuk komputer-komputer sekarang ini sudah disediakan oleh sistem operasi ya, sehingga mereka pengguna ya ini sudah tidak perlu lagi harus memasang driver ya dan lain sebagainya untuk melakukan konfigurasi, karena sudah terjadinya sebuah penggolongan pengklasifikasian yang mana itu adalah untuk memberikan informasi antara host komputer dengan perangkat device. Berbeda dengan yang penggolongan yang terakhir ini. Kalau yang terakhir ini memang belum dispesifikasi oleh perangkat komputer. Sehingga kalau ada piranti ya yang tidak termasuk pada penggolongan yang ada di atas, berarti di sini nanti harus dilengkapi ya, harus dilengkapi lagi yang berkaitan dengan driver ya atau perangkat lunak. Kemudian juga ada lagi yang dikategorikan dengan many more USB class. Jadi USB yang punya kelas-kelas yang terpisah lagi. Jadi masih banyak beberapa golongan ya, penggolongan. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan penambahan. Nah, agar lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat dari sisi pengklasifikasiannya dari periferal atau device. Ya, jadi penggolongan atau klasifikasi di sini memanfaatkan yang namanya kode. Ya, jadi kode yang digunakan ini menggunakan kode heksadesimal. Ya, di sini ada huruf H-nya. Jadi H di sini maksudnya adalah heksadesimal. Jadi 00 ini adalah 00 heksadesimal. Ya, jadi kalau kita urai menjadi biner, ini ada sebanyak 8 ya, ada sebanyak 8 bit. Ya, karena setiap satuan ya, setiap satuan heksa ini nanti akan diwakili oleh dengan 4 bit. Ya, karena di sini ada 2 satuan angka heksa, berarti nanti akan ada 8 bit
biner ya, 8 bit biner. Ya, kita ingat bilangan heksa dari 0 sampai dengan 9 ya, kemudian nanti diawali dengan huruf A sampai dengan huruf F. Nah, itu nanti ada 16 ya. Nah, untuk mengkonversi dari heksa yang jumlahnya 16 macam bilangan, nah itu nanti dibutuhkan sebanyak 4 ya, 4 bit biner. Bahas ya. Nah, karena di sini ada 2, berarti nanti codingnya untuk sandi binernya ya, sandi binernya dia tetap menggunakan 8 bit. Jadi di sini hanya untuk memudahkan saja pembacaannya ya. Jadi memudahkan pembacaannya menggunakan bilangan heksadesimal ya, supaya kita bisa membedakan dengan jelas ya. Namun saat diolah, diproses tetap nanti menggunakan sandi biner. Nah, dari penggolongan kelas yang ada di sebelah kiri, di sini adalah pemanfaatannya ya. Jadi digunakan untuk apa? Yang pertama atau yang kodenya 00 ini dipakai sebagai perangkatnya atau pirantinya ya. Jadi piranti atau perangkat itu diberi kode 00. Penjelasannya unspecified ya, unspecified berarti tidak terspesifikasi ya, tidak terspesifikasi dalam artian device yang mempunyai kode kelas 00 ini tidak punya spesifikasi yang ada di sistem operasi, sehingga kalau kita mau menggunakan yang kodenya atau kelasnya 00 harus ditambahkan yang namanya driver ini ya. Jadi penambahan driver harus disiapkan. Jadi pihak pabrikan kalau menghasilkan sebuah piranti ya, yang nantinya dihubungkan melalui USB ya, di mana piranti tersebut diberi kode 00, berarti piranti ini nanti harus menyertakan driver yang diinstal ke sistem operasi ya, ini. Kemudian untuk yang berkaitan dengan 01, nah ini untuk yang 01 heksa ini adalah interface-nya ya, interface yang berkaitan dengan audio ya. Jadi yang 01 ini terkait dengan audio, contohnya speaker ya, mikrofon, sound card atau MIDI. Nah, ini semua sebagai interface-nya ya, interface yang terpasang di dalam perangkat komputer. Nah, berarti nanti piranti device-nya ya, itu nanti pun juga sudah kompatibel ya, dia sudah kompatibel dengan perangkat piranti yang ada di sini. Nah, jadi kalau pakai 01H berarti perangkat yang dipasang itu nanti akan dihubungkan dengan interface. Nah, khususnya interface yang terkait dengan audio ya, ini. Kemudian untuk yang 02, nah ini dipakai untuk keduanya, baik dari sisi device maupun dari sisi interface-nya ya. Jadi di device-nya, pirantinya ini juga ada ya, modem Ethernet adapternya ataupun WiFi adapternya, dia pun juga harus berada pada perangkat device yang dipasang ya. Jadi keduanya sudah dipakai, difungsikan. Kemudian untuk yang 03 ini berkaitan dengan interface ya. Nah, interface ini kaitannya dengan HID ya, dengan HID tadi. Nah, HID ini terkait dengan piranti yang namanya keyboard, mouse maupun joystick. Jadi perangkat yang digunakan oleh manusia atau pengguna dalam hal ini, yaitu untuk bisa berinteraksi dengan perangkat komputer. Nah, kode-kode demikian ini pada akhirnya juga sama ya. Tinggal kita melihat ke bawah, berarti ini adalah ada interface-nya sebagai piranti
antarmukanya, ya. Jadi antarmuka yang ada di perangkat komputer maupun yang ada di device-nya ini sebagai proses komunikasi, ya. Sedangkan kalau dikaitkan dengan 09, ya, 09 ini ada yang namanya USB hub, ya, ada USB hub. Berarti USB hub di sini itu sebagai pirantinya, ya, dia menggunakan kode 9H, yang mana USB hub ini berfungsi untuk menambah jumlah konektor USB. Ya, jadi kalau kita ingin menambah jumlah konektor yang bisa dipakai untuk memasang device, berarti kita menambahkan yang namanya USB hub, ya, satu yang ke atas masuk ke host, nanti di bawahnya akan tambah lagi ada 4 konektor. Nah, nanti tergantung jumlahnya berapa, ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan topologinya. Nah, ini yang berkaitan dengan USB. Nah, tentunya untuk kode-kode sandi yang lain pun sama, ya. Jadi tinggal melihat dari kode yang ada di sebelah kiri, penggunaannya, kemudian deskripsi yang digunakan, ya. Contohnya di sini ada video, berarti hubungannya dengan webcam, ya, sehingga kita tidak perlu lagi harus pasang driver, ya, karena mereka sudah saling terinteraksi. Ya, ini. Jadi beberapa piranti-piranti yang ada di sini pada umumnya ini sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan dari sisi sistem operasinya. Ya, jadi dari sistem operasinya mereka sudah ada, ya, sudah ready. Sehingga untuk penambahan atau pemasangan, ya, device yang kategorinya adalah 01 sampai FF, ya, kodenya, maka di sana bisa dipakai. Nah, catatan di sini untuk yang FF, ya, ini juga vendor spesifikasi. Berarti ini untuk pabrikan juga, ya. Jadi untuk pabrikan yang indikasinya membutuhkan device, ya. Nah, device ini membutuhkan yang namanya driver, ya. Jadi device yang disiapkan oleh vendor dan drivernya juga disiapkan oleh vendor. Ya, ini. Oke, nah itu adalah yang berkaitan dengan penggolongan atau klasifikasi yang terkait dengan perangkat periferal atau device USB. Selanjutnya kita coba membahas terkait dengan transaksi data, bagaimana prosesnya, ya, yang terjadi saat terproses komunikasi, ya, baik dari sisi in atau dari sisi out, ya, yang terkait dengan host dengan device melalui koneksi USB. Jadi setiap transfer data pada USB itu bisa terdiri dari satu atau lebih transaksi data. Pengertiannya bagaimana? Yaitu yang namanya host USB ini kan punya banyak konektor, ya, punya banyak konektor USB yang dipasang tempat memasang device. Nah, misalkan ada 2 atau 3 atau lebih device yang terpasang yang bersamaan, waktu yang bersamaan, maka di situ bisa terjadi transaksi, baik salah satu saja, yang lainnya tidak, ataupun transaksi yang bersama-sama. Nah, ini jadi semua piranti itu nanti butuh proses transaksi data dengan host. Maka di sini disebutkan bisa satu atau lebih transaksi data. Satu apabila hanya satu device USB. Bisa bertransaksi lebih dari satu tergantung yang terpasang, ya. Kemudian setiap transaksi data itu mengandung yang namanya paket token, ya, yang mengandung istilahnya adalah paket token. Kemudian
ada paket data, ya, dan yang ketiga adalah paket handshake. Istilahnya adalah jabatan. Ya, ini jadi setiap terjadi transaksi data, ya, terjadi proses komunikasi data, maka nanti akan ada yang namanya paket token. Ya, kemudian diikuti yang namanya paket data. Kemudian diikuti paket handshake. Nah, ini merupakan kesatuan. Ya, karena masing-masing ini mempunyai informasi yang berbeda. Ya, token ini sebagai identitas, ya, sebagai identitas yang dibawa, ya, identitas informasi yang harus dilakukan oleh proses komunikasi, ya. Kemudian pakai data itu nanti berisi data yang diinformasikan, yang dikirim. Kemudian ada handshake, ya. Nah, handshake ini adalah informasi yang terkait dengan status di antara kedua piranti atau perangkat yang berkomunikasi. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Makanya nanti ada istilah paket token, ada paket data, dan paket handshake. Setiap paket itu nanti terdiri dari PID. Nah, ini setiap paket itu nanti terdiri dari yang namanya PID. Apa itu? Yaitu paket identifier device. Ya, jadi berisi paket atau informasi sebagai identitas perangkatnya. Nah, ini jadi masing-masing sudah ada kelasnya, masih ditambahkan lagi dengan ID-nya, ya, identitasnya. Jadi identitas piranti itu harus ada, ya, harus ada. Contohnya identitas, kalau misalkan kendaraan itu identitasnya ya nomor kendaraan. Nah, ini ID-nya. Ya, ID-nya itu ya nomor kendaraan. Itu sebagai PID. Kemudian nanti bisa ditambah lagi informasinya yang berkaitan dengan CRC. Nah, CRC di sini adalah teknik cyclic redundancy cek, yaitu dipakai untuk pengecekan kesalahan informasi data. Ya, kalau kemarin kita pernah membahas yang berkaitan dengan kode Hamming, ya, kode Hamming, bagaimana untuk melakukan proses cek kesalahan data yang dikirim, ya. Namun karena data di sini, ya, kemungkinan kesalahan itu tidak hanya 1 bit, ya, bisa jadi kesalahan itu terdiri dari 2 atau lebih bit yang noise, yang rusak. Nah, perlu teknik yang berbeda. Nah, di sini yang digunakan untuk teknik checking error adalah cyclic redundancy check. Nah, yang sering disingkat adalah CRC. Ya, secara prinsip hampir sama, ya, seperti kode Hamming, hanya dia teknologinya lebih dikembangkan lagi sehingga dia bisa mendeteksi kalau ada bit yang rusak, ya, lebih dari 1 bit dalam satu paket data. Itu yang digunakan pakai CRC. Nah, ini sebagai ilustrasi yang mengawali tadi, ya, bahwa yang namanya transfer data, ya, yang dilakukan oleh host USB, ya, oleh komputer, itu bisa menangani lebih dari 1 transaksi, ya, bisa menangani lebih dari 1 transaksi. Contoh di sini ada 3 transaksi. Mungkin ini dari flash disk, ya, ini mungkin dari hard disk eksternal, ya, mungkin yang ini dari kamera atau dari perangkat apa yang, ya. Jadi ini semua ini adalah bisa terjadi lebih dari 1 transaksi.
Kemudian setiap transaksi ya, baik yang pertama, transaksi kedua maupun ketiga, nantinya akan berisi yang namanya paket token. Nah, ini tadi. Ya, berisi paket token, kemudian berisi juga yang namanya paket data. Ya. Kemudian yang ketiga, paket handshake. Nah, paket token itu terdiri dari PID. Nah, ini kalau kita lihat hampir semua paket itu nanti ada PID-nya. Nah, ini ada PID. Kenapa? Ya supaya nanti tidak keliru, tidak salah. Jadi paket token ini identitasnya siapa? Punyanya siapa? Ya, akan dikirim ke device yang mana? Nah, ini semua informasi dari identitas ini. Ya. Data pun juga sama, karena ini sebagai bentuk paket. Ya, ini sebagai bentuk paket. Ya. Handshake-nya juga ada. Nah, ini biasanya statusnya hanya mengikuti, ya, mengikuti saja. Ini sebagai paket status. Ya, ini. Nah, paket token itu akan terdiri dari PID, ya, kemudian alamatnya atau lokasinya, lokasi yang akan dituju. Ya, oh ini identitasnya adalah pirantinya. Sama-sama kita memasang USB memori, ya, flash memori. Nah, dia punya PID yang berbeda, ya, bisa A, bisa B. Nah, kemudian alamat yang akan dipakai pada lokasi ini apa? Ya, lokasi dari piranti tadi. Kemudian untuk endpoint. Untuk endpoint ini berisikan informasi konfigurasi. Ya, informasi konfigurasi bahwa piranti itu nanti mempunyai kecepatan berapa, ya. Kemudian nanti model transfernya harus seperti apa. Nah, ini informasi-informasi terkait dengan konfigurasi piranti atau device itu yang tersimpan pada bagian endpoint. Lalu diikuti CRC. Nah, CRC ini tujuannya untuk mengoreksi data yang ada di awalnya. Ya, kalau terjadi kesalahan, ya, informasi ini harapannya nanti CRC ini bisa membantu untuk digunakan mengoreksi. Nah, jadi kalau informasi paket token sudah sampai pada lokasi tujuan, di sana nanti akan dicek. Nah, inilah yang dipakai untuk acuan pengecekan data yang di depan. Nah, jadi kemarin ada event, ada out, ya, ada ganjil genap, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebagai pengujian. Maka CRC ini akan disertakan. Kemudian untuk yang pakai data, ya, sama. Kalau pakai data ini berarti nanti PID saja, ya. Berarti PID ini akan sama dengan PID yang depan. Kemudian yang berikutnya ini berisi data word-nya, ya. Nah, word-nya itu nanti mau berisi berapa byte, ya. Bisa 1 byte, ya, bisa 4 byte, bisa 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini tergantung nanti. Tergantung kemampuan dari pirantinya atau device. Nah, data yang jumlahnya banyak ini pun nantinya juga harus ditambahi bit check error yang namanya CRC. Nah, bit check error inilah nanti yang terkait dengan pengecekan data yang jumlahnya banyak. Nah, ini. Kemudian untuk yang paket handshake ini tanpa ada CRC karena informasi yang ada di sini jumlahnya sangat sedikit. Ya, dia hanya menginformasikan status saja.
ya, statusnya ready, sibuk, ya, atau mungkin sudah tidak siap atau dilepas dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan status saja. Nah, ini. Nah, informasi paket token, paket data maupun paket handshake itu nanti akan muncul juga pada transaksi-transaksi yang lain, sehingga data, ya, paket token, paket data maupun handshake ini nanti tidak akan salah, ya, tidak akan salah kalau misalkan nanti dari Piranti dikirim ke host, ya, ataupun sebaliknya dari host mau dikirim, ya, karena ini semuanya sudah punya proses transaksi. Sehingga kalau ada data A, ya, data A dikirim itu pasti akan melewati jalur semuanya. Ya, apabila data tersebut tidak sama, tidak sesuai, ya tidak akan diproses. Nah, nanti dia akan diproses untuk data yang sesuai. Apabila sudah sampai tujuan, maka dia nanti akan memberikan informasi balik. Nah, ini menandakan bahwa pengiriman sudah sampai. Nah, ini adalah terkait dengan logika di dalam proses transfer data pada Piranti Universal Serial Bus yang kita ketahui hanya satu host USB, namun bisa dipasang dengan banyak device yang mana masing-masing device tidak akan saling mengganggu, tidak saling berinterferensi, karena sudah ada aturan, ya, sudah ada aturan yang diterapkan di dalam sistem bus pada USB. Nah, ketiga jenis transaksi tersebut ditentukan oleh tujuan dan arah aliran data. Maksudnya apa ya tadi, ya, PID itu yang nantinya terkait dengan lokasi tujuan. Ya, seperti halnya kalau kita membawa sebuah pesan atau surat, ya, PID ini adalah alamat, ya, alamat dengan ID-nya sih. Kepada siapa, alamatnya di mana. Nah, di situ nanti data yang dikirim, ya, itu nanti akan diterima oleh device yang mempunyai ID yang sama. Nah, jadi arah alirannya seperti itu. Jadi setiap mengirimkan transfer, ya, setup, ya, jadi ada perintah setup itu mengirimkan transfer pengendali device yang diistilahkan dengan setup. Kemudian transaksi out, ya, transaksi out itu berarti mengirimkan informasi status ke device. Jadi dari host menuju ke device itu dinamakan dengan istilah out, ya, dari host komputer menuju ke device. Informasi yang dikirimkan itu terjadi transaksi out. Kemudian untuk yang transaksi in, ya, berarti mengirimkan data atau informasi dari device, ya, ke host, ya, jadi berlawanan, ya. Kalau out ini dari host ke device, sedangkan in ini adalah dari device ke host. Itu adalah untuk menandakan terjadinya in out-nya. Kemudian setiap transaksi bisa merupakan sebuah proses identifikasi device, cek error, cek status maupun informasi kontrol. Ya, jadi setiap transaksi bisa sebuah proses yang seperti ini saja. Ya, misalkan Piranti baru dipasang, ya, Piranti baru dipasang. Nah, ini prosesnya adalah identifikasi device. Ya, kalau sudah terjadi proses, ya, sudah terkoneksi, terjadi proses komunikasi data, maka bisa dikirimkan yang namanya cek error
cek status ya, ataupun informasi yang berkaitan dengan pengendalian. Ya, ini. Sehingga transfer yang komplit ya, membutuhkan beberapa frame ya. Jadi dalam satu paket itu nanti bisa jadi diatur dalam bentuk frame ya, bingkai. Jadi jatah untuk dilewati ya, frame atau satuan microframe. Dan selama transaksi sedang berlangsung tidak boleh ada interupsi ya. Jadi paket data yang dikirimkan itu nanti masih diatur dalam bingkai ya, pembagian. Karena apa? Karena piranti yang terkoneksi dengan perangkat komputer itu punya kemampuan kecepatan yang berbeda ya, kemampuan kecepatan yang berbeda. Contohnya yang namanya mouse dan keyboard, dia tidak membutuhkan kecepatan tinggi ya. Dia menggunakan low speed saja sudah cukup ya, karena apa yang dilakukan oleh manusia mengetik itu masih kalah cepat ya, dengan proses komunikasi data. Berarti untuk yang digunakan oleh manusia ini tentunya hanya butuh yang low speed saja. Sehingga framingnya, pembagian jatahnya untuk yang human itu mungkin butuhnya sedikit ya. Berbeda dengan webcam. Webcam agar supaya apa yang diambil oleh webcam informasinya dalam bentuk gambar tadi, agar supaya gambarnya ini sesuai dengan situasi real di lapangan, ini butuh informasi yang sangat cepat. Nah, ini namanya berbeda dari kecepatan. Nah, disitulah makanya perlu diatur yang namanya frame ya, pembingkaian. Jadi jatahnya disesuaikan dengan kebutuhan supaya lebih efisien ya, lebih efektif. Kalau setiap transaksi framingnya nanti dibuat sama ya, nanti kasihan yang punya kemampuan cepat ya, dia akhirnya tidak bisa memaksimalkan karena harus dibagi oleh banyak device tadi. Nah, itulah pola yang dikembangkan menggunakan metode frame. Oleh karena itu, selama frame itu diproses, tidak boleh ada interupsi. Ya, harus selesai dulu. Satu frame harus selesai dulu, baru nanti bisa disisipi interupsi atau salah. Nah, ini kalau misalkan interupsi mau masuk selama frame belum selesai, ya interupsi ditunda dulu. Jadi interupsi tidak semata-mata langsung bisa memotong proses pengiriman data atau proses komunikasi data. Ya itu. Nah, kita lihat dari sisi sesi transaksi. Tadi sudah kita berikan gambaran, ada yang namanya token ya, ada yang namanya data dan handshake, yang mana setiap sesi itu terdiri atas satu atau dua paket, masing-masing merupakan blok informasi dan format data tertentu ya. Jadi setiap fase sesi itu bisa terdiri dari satu atau dua paket, yang mana semua paket tersebut dimulai dengan yang namanya paket ID. Nah, ya, singkatannya PID ya, paket identifier device ya, yang berguna untuk mengidentifikasi informasi mengenai device. Jadi perangkatnya ya itu harus tercatat di sini. Nah, inilah informasi yang akan disimpan ya oleh host
Jadi host itu nanti akan menyimpan semua informasi ID dari perangkat-perangkat yang terkoneksi, ya, dia simpan, sehingga nanti kalau terjadi proses pengiriman tinggal mengambil ini mau dialirkan kemana, ya, ID yang mana yang mau dikirim tinggal disertakan, ya, demikian. Nah, di dalam sebuah transaksi PID bisa jadi diikuti oleh alamat tadi, ya, sudah kita jelaskan, kemudian juga endpointnya, kemudian data, informasi status, ya, atau nomor frame, ya, disertai dengan bit error checking, ya. Nah, ini data ternyata seperti itu. Makanya kalau kita cermati bahwa kabelnya dia tidak butuh banyak, ya, kabelnya tidak butuh banyak, dia hanya butuh 2 saja untuk mengatur situasi kondisi logik 1 atau 0, ya. Jadi 2 kabel, 2 kawat itu hanya dipakai untuk menentukan logik, ya, 0 atau logik 1, dan itu dikirim secara serial, ya. Namun diingat dia punya kecepatan, ya, dia punya kecepatan, ya. Jadi sekarang sudah tidak dipermasalahan lagi, ya, untuk kecepatan sudah tinggi, ya, ini. Oke, kemudian kalau kita lihat sesi token, ya, jadi pada sesi token host itu memulai dengan mengirimkan paket token, ya, ini. Jadi sisi host, ya, komputer memulai dengan mengirimkan paket token. Nah, kemudian PID sendiri itu mengindikasikan jenis transaksinya. Nah, tadi apakah terkait dengan kontrol, ya, untuk mendata informasi pengendaliannya, setup tadi. Kemudian apakah fungsi in berarti akan melakukan proses transaksi dari device ke host, ataukah prosesnya host, ya. Nah, di situ terkait dengan masalah proses dari host menuju ke device, atau dengan menambahkan SOF atau start of frame, ya. Jadi awal framingnya yang mana, ya, jadi framing pembagian yang diberikan oleh sebuah perangkat agar dia siap untuk melakukan transaksi data. Kemudian sesi token mempunyai kegunaan tambahan yaitu pembawa SOF ini tadi, ya, start of frame-nya ini, di mana dikirim oleh host dengan interval 1 milidetik, ya, itu jika pirantinya punya kemampuan full speed, ya, atau lebih cepat lagi 125 mikrodetik pada posisi high speed, ya. Ini adalah untuk sesi pembawa start of frame, ya. Jadi informasi ini untuk memberikan penambahan informasi bahwa pirantinya punya kemampuan yang mana, ya, ataukah yang untuk saat ini piranti-piranti yang kita gunakan berkaitan dengan USB ini rata-rata adalah full speed dan high speed. Yang low, ya, sudah ditinggalkan. Kemudian paket token juga mengandung nomor frame, ya, yang selalu bertambah dan balik lagi jika sudah mencapai nilai maksimum. Maksudnya apa? Yaitu tadi frame yang disediakan apabila data yang menempati frame itu masih kurang, berarti frame itu diselesaikan dulu, dikirim dulu, ya. Nanti ada frame yang kedua, frame yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu frame-frame yang dikirimkan. Satu frame tidak boleh diinterupsi, tetapi satu frame yang sudah selesai mau ke frame yang berikutnya itu bisa diinterupsi.
Kemudian penomoran frame berguna untuk indikator urutan frame. Ya, jadi framenya sudah punya label ya, saat dikirim. Ya, untuk yang 8 microframe ya, untuk yang full speed atau mempunyai nomor yang sama. Nah, ini jadi untuk proses indikasinya atau indikatornya untuk yang 8 microframe ya, untuk yang fs atau full speed itu biasanya mempunyai coding atau nomor yang sama. Kemudian kita lihat dari sisi data. Nah, untuk yang sesi data ini adalah host atau device itu mengirimkan informasi dalam sebuah paket-paket data. Nah, ini tentunya nanti tergantung dari sisi transaksi in atau out. Ya. Jadi informasinya dalam sebuah paket-paket data. PID berisi tentang urut-urutan nilai paket data. Nah, jadi paket data itu juga dikirimkan per blok atau per frame, di mana setiap paket itu ada PID ya, yang mencatat urutannya. Oh, ini adalah data yang pertama, data kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data yang terakhir ya. Jadi untuk menjaga agar data yang mengikuti PID itu tidak hilang dan tidak saling tertukar. Nah, jika paket data yang dikirimkan lebih dari satu paket. Ya. Jadi kesediaan lokasi tempat yang dipakai untuk memuat data yang disediakan, nah ini tergantung tadi kemampuan. Ya. Apabila tidak mampu dalam satu paket, ya berarti harus diikuti paket yang kedua, diikuti paket ketiga, dan seterusnya sampai data yang perlu dikirim itu cukup ya, bisa terkirim semua. Nah, masing-masing diberi PID dengan nomor urutan ya, supaya nanti data bisa terkirim secara tuntas. Kemudian pada tingkat handshake. Nah, untuk yang handshake ini sederhana saja karena hanya sebagai proses komunikasi yang berkaitan dengan status masing-masing. Jadi, host atau device saling mengirimkan informasi status melalui paket-paket handshake. Ya, sibuk atau tidak ya, kondisinya sedang melakukan apa ya, apakah data sudah terkirim semua dan sebagainya. Jadi itu hanya terkait dengan status ya. Nah, status ini datanya tidak terlalu banyak informasi. Nah, itu yang berkaitan dengan proses. Nah, PID dalam hal ini mengandung kode ya, ACK, NAK ya, STAR, dan NYT. Jadi sesi ini dinamakan paket status saja ya, karena dalam sesi antara host dan device hanya bertukar status. Nah, jadi PID-nya ini hanya diikuti saja. Ya, kalau data tadi kan kenapa data perlu dipisah ya? Ya karena data bisa jumlah banyak. Ya, sedangkan yang handshake ini cukup handshake PID saja. PID yang diikuti oleh 4 metode sinyal, ACK, NAK, STAL maupun NYT. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan teknologi atau teknik sesi transaksi. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dimulai dari yang berkaitan dengan tipe paket. Ya, agak terlalu kecil mungkin ya. Nah, 3 paket itu terdiri dari token, ya, kemudian terdiri dari data, terdiri dari handshake, lalu di sini adalah tambahan, ya, tipe paket tambahan. Pertama kita lihat yang token, ya. Untuk yang token ini untuk mengidentifikasi jenis transaksinya, ya, token tadi.
ada istilah setup ya. Jadi paket token itu bisa berisi ID-nya setup, ID in atau ID out ya, dan dia decoding dengan nilai biner. Atau ada tambahan lagi tadi adalah sebagai informasi kemampuan kecepatan, yaitu start of frame tadi ya. Ini nah untuk yang out ini hampir sama ya, sebagai pengendali ya, interupsi ya, asinkron data ini hampir sama ya. Sedangkan SOF ini adalah start of frame ya, pengaturan kecepatan, sedangkan setup itu sebagai pengendalinya ya. Nah sumbernya ya, ini tadi kita lihat sumbernya adalah dari host. Berarti yang namanya token itu selalu dari host ya, dari komputer. Kecepatannya bisa high ya, bisa full, bisa low. Nah, semuanya dilayani karena perangkat itu masih ada yang low, ada yang high, ada yang masih full. Kemudian kalau yang out tadi nomor device dan endpoint untuk transaksi out dari host ke device. Sedangkan yang in adalah nomor piranti ya, nomor device, dan endpoint konfigurasi untuk transaksi in ya, dari device ke host. Nah ini adalah tabel yang berkaitan dengan paket token. Nah ini untuk yang start of frame sebagai indikator SOF dan nomor frame, ini adalah penggunaan. Sedangkan yang setup itu dipakai untuk nomor device sama endpoint, kemudian untuk transaksi setup juga, yaitu setup pertama kali ya. Ini pengenalan piranti saat dipasang atau dihubungkan, itu yang berfungsi dari paket token. Kemudian untuk yang pakai data ya, ini spesifik informasi data yang dikirimkan paketnya. Nah di situ nantinya ada data 0, data 1, data 2 dan seterusnya. Nah ini mulai nilai 0011 ya, data 0-nya, kemudian 1011, kemudian data 2-nya 0 dan seterusnya sampai codingnya menunjuk pada 1111. Nah ini mempunyai pengaturan dari sisi kecepatan. Data 0 itu untuk yang high, full maupun low speed ya. Data 1 juga sama, high, full, low speed ya. Ini menyertakan toggle data dan urut-urutan data PID, ini sama ya. Sedangkan untuk yang data 2 sampai M data yang menggunakan metode asinkron, ini dari host atau dari device ya, sumbernya dari keduanya ya. Jadi bisa dari host ke device, bisa device ke host. Kalau token tadi kan dari host lah ya. Nah ini untuk yang data 2 sampai M data itu untuk yang high speed. Nah ini hanya urutan data PID saja. Oke, itu adalah yang terkait dengan paket data ya. Berikutnya untuk yang paket handshake. Nah tadi ada istilah ACK, ada istilah NAK, ada istilah STALL, ada NYIT. Nah ini juga punya nilai sandinya. Kemudian jenisnya adalah pengendali kontrol, bug, dan asinkron interupsi ya, sama. Ini dari host ataupun dari device itu yang ACK ya. Kalau ACK itu informasi bisa dari host ataupun dari device. Sedangkan yang NAK, star, dan NYIT ini sumbernya selalu dari device-nya.
ya, kemampuan kecepatannya masih semua ada, ya, kecuali yang NYET ini adalah yang high speed. Nah, kita lihat keterangannya untuk yang ACK, ya, receiver menerima paket data yang bebas dari error. Nah, ini jadi ACK itu nanti akan dikirim, ya, ACK akan dikirim apabila data yang diterima, ya, data yang diterima itu tidak ada kesalahan, ya, datanya benar, ya. Jadi apabila data yang diterima itu setelah dicek dengan CRC tadi pakai datanya, apabila dinyatakan betul tidak ada kesalahan, berarti ACK dikirim. Nah, jadi memberitahu, ya, memberitahukan bahwa data yang dikirim adalah benar ada, ya, itu adalah yang ACK. Sedangkan untuk NAK, yaitu receiver tidak dapat menerima data. Ya, ini jadi bagian piranti, ya. Kalau di sini kan sumbernya dari device, ya, sumbernya dari device. Berarti device itu akan mengirimkan sinyal NAK, ya, apabila tidak dapat menerima data, ya, atau pengirim tidak dapat mengirim data, atau tidak ada data yang dikirim. Jadi sudah memberitahu bahwa akan ada pengiriman data, tapi dalam periode interval waktu tertentu tidak ada informasi yang dikirim. Nah, di sini dia akan mengirimkan NAK. Kalau ACK tadi kan informasi sudah diterima, ya. Kalau data tidak diterima, ya, dalam kondisi apakah tidak mengirim, ya, ataukah data yang dikirim tidak sampai, ya. Nah, ini akan dikirimkan NAK, ya, ini. Kemudian untuk yang stall, yaitu permintaan kontrol tidak didukung oleh endpoint, ya. Jadi permintaan pengendalian pengaturan tidak didukung oleh endpoint. Endpoint itu tadi isinya konfigurasi, ya, jadi diminta untuk mengirimkan status konfigurasi, pengaturannya seperti apa sih, itu yang berkaitan dengan endpoint ini tadi. Nah, sedangkan NYET itu dalam posisi high speed, jadi device menerima paket data yang bebas error, ya, tetapi belum siap untuk menerima data yang lain. Nah, ini dalam posisi high speed. Jadi data yang dikirimkan, ya, dalam jumlah yang banyak, kemudian sudah diterima, ya, sudah diterima paket datanya dan tidak ada kesalahan, tapi saat itu device belum bisa menerima data selanjutnya. Jadi diminta istilahnya menunda, ya, menunda dulu. Karena dalam hal ini proses yang terjadi di dalam device mungkin masih terjadi crowding, sehingga dia belum siap untuk menerima data berikutnya. Nah, ini dia kasih pesan, ya, supaya host menunda dulu. Nah, ya, itu adalah yang berkaitan dengan ACK, NAK, stall maupun NYET. Dan yang terakhir adalah paket tambahan. Ada pre, ada ERR, split, serta ada ping. Maksudnya apa, ya? Untuk yang pre, ya, nama PID pre itu berarti selalu dari host. Ini full speed. Pre itu sebagai indikator yang dikeluarkan host untuk menandai bahwa paket berikutnya adalah low speed. Nah, ini jadi paket yang dikirimkannya, ya, itu
itu nanti akan menurun ya. Itu kalau ada istilah PID pre. Jadi supaya device tahu ya, device yang punya kemampuan kecepatan tinggi itu nanti akan diberitahukan ya dengan PID pre atau PRE yang menyatakan bahwa pengiriman paket data itu nanti akan dilakukan dalam kondisi low speed karena saking sibuk ya itu. Kemudian untuk yang ERR ini dari hub ya, hub itu adalah sambungan ya, host kemudian ada hub baru menuju ke device, jadi perantaranya. Nah, hub ini dalam kondisi high speed. Jadi error ini adalah error pada transaksi split atau gabungan. Ya, transaksi split atau gabungan. Jadi hub kan prosesnya mencabang. Ya, nah dia proses pencabangannya ini terjadi kesalahan. Saat dia melakukan pengaturan split data ya, memisah data, membagi data. Nah, jadi kalau kita lihat hub itu ke atas ke host kan 1 ya, ke bawahnya ada 4. Jadi fungsi hub itu men-split kiriman data ya, kiriman data dia akan membagi sesuai dengan tujuan lokasinya ya ini. Nah disinilah kalau terjadi error ya, ini hub. Jadi hub akan menginformasi balik menuju ke host. Kemudian split sendiri ya, itu adalah dari host ya, dari host juga. Jadi indikator transaksi split sebelum token ya, jadi akan ada pencabangan data ya, jadi data ini nantinya yang dikirim secara berurutan itu nanti harus dipisahkan ya, dipisahkan sesuai dengan lokasi yang dituju. Nah ini yang berkaitan dengan split. Dan yang terakhir adalah ping ya. Ping ini juga dari host, ini hanya untuk cek basi ya, untuk kondisi sibuk ya. Jadi cek basi untuk out ya, saat out itu berarti dari host ke device dan control write setelah NJET ya. Jadi tadi kalau ada sinyal NJET dikirim ya, berarti di sana ada kondisi sibuk ya. Kalau ada kondisi sibuk dia akan mengirimkan ping ya dengan interval waktu tertentu untuk memberikan pemberitahuan apakah masih dalam kondisi sibuk atau tidak ya, sehingga nanti data segera bisa dikirim kembali ya ini. Nah itu adalah yang berkaitan dengan sesi transaksi yang berkaitan dengan berbagai macam device yang terkoneksi yang tersambung di dalam konektor pada slot USB. Jadi kalau kita cermati ya, banyak sekali ya aturan-aturan yang harus disepakati oleh masing-masing device. Oleh karena itu perlu diatur kelas. Ya, setelah diatur kelas, perlu diatur lagi yang berkaitan dengan penggolongan perangkat tadi adanya token ID. Supaya apa ya? Karena supaya semua informasi yang lewat ya, yang berlangsung terjadinya komunikasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya ini. Nah, itu adalah terkait dengan gambaran ya yang berkaitan dengan komunikasi data. Itu adalah pada bagian USB bagian keempat ya, dan itu saya kira sudah cukup ya. Harapannya nanti pada pertemuan yang akan datang kita coba tinjau lagi untuk materi yang berbeda yang lain
yang mungkin nanti bisa kita jelaskan, yaitu yang membahas tentang Bluetooth. Nah, ini untuk pengecekan ya, apakah ini ada beberapa yang sudah hadir ya. Kita lihat ya. Ini ada Pak Jos. Ya, siap Pak Jos. Jadi ada Wahyu, ada Kalton ya. Ini baru ditinjau oleh Pak Jos. Ya, terima kasih ya, Pak Jos ya. Oke ya. Oke, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya teman-teman mahasiswa ya, Mas Wahyu Pras maupun Mas Katon ya, atas kehadirannya mengikuti kegiatan perkuliahan pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ya, penyampaian materi untuk USB yang keempat ini bisa bermanfaat ya. Mungkin untuk kedepannya kita bahas lagi materi yang lain ya, terkait dengan Bluetooth nanti yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Oke, itu dari saya ya. Sekali lagi terima kasih semuanya ya, yang terkait dengan pertemuan pada hari ini ya. Jangan lupa ya, jangan lupa tetap login ya, login di Zakat ya, supaya tercatat kehadirannya. Kemudian juga bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau toh tidak bisa mengikuti kuliah online seperti ini, tetap masih dipersilakan untuk melihat ya rekaman streaming ini ya. Cuman sesuai dengan batas waktu ya. Jadi karena kebetulan kelas malam ini waktunya jauh lebih pendek ya, karena batas dari sistem mahasiswa masih bisa melakukan login terakhir sampai jam 11.59 ya. Jadi jangan sampai login setelah jam 12 malam ya, karena sudah dikunci sistemnya ya. Jadi oleh karena itu ya, silahkan nanti bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain ya, apabila ingin melihat rekaman dari streaming ya, silahkan untuk login ya. Ya Pak. Terima kasih ya. Jadi itu yang nantinya bisa kita jelaskan ya, terkait dengan pertemuan tadi ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas bergabungnya pada pertemuan kali ini ya. Sekali lagi terima kasih ya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa bahagia ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih.